Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titah Nur Zamzabila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023G dengan NIM 23010644299. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya memberikan pertanyaan kepada siswa. Jika kemarin kita mempelajari keterampilan menyampaikan materi, maka kali ini kita akan memberikan tutorial keterampilan memberikan pertanyaan kepada siswa, yang mana tujuan kita memberikan pertanyaan kepada para siswa adalah memastikan pemahaman siswa, memastikan sejauh mana mereka memahami dan bagaimana cara mereka memahami materi yang telah kita sampaikan. Apakah benar materi yang kita sampaikan sudah masuk atau belum? Nah, yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan yang paling mendasar atau paling umum. Misalnya, jika tadi kita menampilkan video pembelajaran audiovisual, misalnya cerita si kancil, kita bisa menanyakan pertanyaan yang paling umum. Tadi kancilnya ada apa ya anak-anak? Apa yang dialami si kancil tadi? Nah, pastinya pada saat kita mengajukan pertanyaan ini, siswa akan cenderung langsung menjawab tanpa mengangkat tangan dan mereka akan cenderung menjawab secara bersamaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, hal itu wajar. Kemudian yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan yang sedikit menjurus dan spesifik. Kita juga bisa menanyakan secara personal kepada masing-masing siswa. Contohnya, oh tadi kancilnya memberikan roti ke kura-kura. Nah, itu contoh apa ya yang dilakukan oleh kancil ke kura-kura? Itu perbuatan apa? Ada yang tahu? Nah, di saat ini kita bisa menunjuk salah satu siswa yang sekiranya kita bisa ada dua pilihan. Yang pertama, kita memang memilih siswa yang dia itu paham, sekiranya kita sebagai seorang guru melihat dia memperhatikan media, memperhatikan pembelajaran kita bisa menunjuk mereka. Atau opsi kedua, kita bisa menunjuk peserta didik yang saat kita menjelaskan materi, mereka terlihat tidak fokus. Nah, dua opsi ini bisa dilakukan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Karena jika kita memilih siswa yang memperhatikan, maka itu bisa membantu pemahaman dia agar lebih paham lanjut dan membantu pemahaman teman-teman yang lain. Namun, jika kita memilih opsi yang kedua, itu juga tidak ada buruknya, karena itu menegaskan pada para siswa bahwa oh ternyata saya harus lebih mendengarkan lagi ketika ibu guru menjelaskan. Jika tidak, saya akan tunjuk. Tapi kita harus lebih mengolah lagi sehingga proses pemilihan atau penunjuk atau menjawab pertanyaan itu tidak menjadi hukuman. Jadi jangan sampai muncul perasaan, oh jika saya ditunjuk oleh ibu guru, itu rasanya seperti dihukum, saya malu. Jangan sampai muncul perasaan seperti itu pada peserta didik. Nah, setelah kita memberikan pertanyaan yang cukup menjurus, kita tanyakan lagi, ada yang bisa menyimpulkan? Nah, biasanya jika situasi tidak kondusif, kita bisa memancing siswa, memancing stimulusnya dengan kata-kata imbalan. Misalnya, yang bisa menjawab pertanyaan ibu, hari ini ibu beri hadiah. Nah, tujuan kita memberikan hadiah atau reward adalah memacu stimulus mereka agar bisa menjawab dan mau menjawab. Jadi mereka menciptakan mindset di dalam diri mereka bahwa jika aku menjawab, aku akan mendapatkan apresiasi. Jika benar, maka aku akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, saya akan tetap mendapatkan apresiasi. Yang mana tentunya apresiasi juga sangat-sangat penting dalam proses pemberian pertanyaan kepada para siswa. Setelah siswa menjawab pertanyaan kita, jika benar, maka kita puji dan bisa mengatakan kepada teman-temannya, oke, jawabannya sudah benar, teman-teman bisa tepuk tangan. Nah, jika siswa sudah menjawab namun jawabannya salah, kita tidak boleh langsung menghakimi mereka di depan kelas. Nah, kita harus tetap memberikan apresiasi, berikan apresiasi atas keberaniannya dalam menjawab. Nah, kita bisa memberikan pembenaran atau penegasan di akhir, seperti itu. Itu tadi adalah tutorial saya tentang tata cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.